Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari manajemen risiko pada perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Dia Renda Vita, dan yang kedua yaitu Tiara Novitasari. Baiklah, sekilas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman yang ada pada suatu rangkaian aktivitas manusia. Sasaran dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima pada masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko, manusia, staf, dan organisasi. Tujuan dari manajemen risiko ialah membantu mengatasi atau mengurangi adanya risiko, sehingga kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat diminimalisir. Risiko-risiko pada perusahaan jasa pengiriman JNE terdiri dari pertama, risiko pengelolaan SDM. Yang kedua yaitu risiko persaingan antar perusahaan jasa pengiriman. Yang ketiga yaitu kesalahan tujuan pengiriman. Yang keempat, kerusakan pada barang yang dikirim. Yang kelima, pencurian dan kebakaran gudang. Baik, selanjutnya yaitu materi penerapan manajemen risiko pada perusahaan jasa pengiriman JNE. 1. Pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang kurang tepat akan menghambat kinerja suatu perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dalam kasus ini, JNE dituntut harus mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya masing-masing agar perusahaan berjalan secara efisien dan efektif. Untuk menghadapi risiko pengelolaan SDM ini, langkah-langkah yang diambil oleh JNE yaitu dengan cara menyusun struktur organisasi, analisis tugas dan jabatan, job description, termasuk tanggung jawab, serta sistem rekrutmen, training dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah persaingan bisnis antar perusahaan jasa pengiriman barang. Prospek bisnis jasa pengiriman barang sangatlah cerah sehingga makin banyak perusahaan pesaing yang sejenis muncul di setiap daerah. Untuk memenangkan persaingan, langkah JNE untuk mengatasi risiko ini ialah dengan melakukan perbaikan dari segi kualitas layanan yang diberikan. Yang ketiga, kesalahan pengiriman. Risiko ini umum dialami oleh perusahaan jasa pengiriman barang, termasuk JNE. Daerah tujuan yang berada di pelosok desa ataupun alamat tujuan yang kurang jelas bisa menyebabkan kesalahan dalam pengiriman barang. Cara JNE dalam mengatasi risiko ini ialah dengan melakukan kontak langsung pada penerima barang agar tidak ada salah kirim. Selanjutnya adalah kerusakan barang. Kondisi jalan yang ditempuh dari asal pengiriman sampai tempat tujuan tidak dapat diprediksi. Hal inilah yang kerap menimbulkan risiko kerusakan barang yang dikirim. Rusaknya barang yang dialami saat pengiriman dapat menimbulkan kekecewaan pada konsumen, sehingga perlu diantisipasi dengan berbagai penanganan, seperti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan penawaran asuransi untuk menjamin barang yang dikirim. Yang kelima, pencurian atau kebakaran gudang. Banyaknya barang titipan yang disimpan dalam gudang rawan mengundang terjadinya pencurian. Demikian pula risiko kebakaran juga mengancam barang-barang tersebut. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan tenaga kerja atau security, memasang CCTV di setiap sudut gudang, serta hindari menyalakan api di areal gudang penyimpanan barang. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.